Hello everyone, my name is Ayusa Gita, NPM 244111009 dari kelas Manajemen 24DX. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan rasio keuangan dengan kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Kinerja ini menunjukkan apakah perusahaan berada dalam kondisi sehat, stabil, dan mampu mencapai tujuannya. Untuk menilai kinerja keuangan tersebut, salah satu alat yang paling sering digunakan adalah rasio keuangan. Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan, seperti laporan laba rugi dan neraca. Rasio ini membantu manajemen, investor, dan pihak lain untuk memahami kondisi keuangan perusahaan secara lebih jelas dan teratur. Hubungan antara rasio keuangan dan kinerja keuangan perusahaan sangat erat karena rasio keuangan berfungsi sebagai indikator utama dalam menilai indikator kinerja perusahaan. Rasio keuangan umumnya dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas. Pertama, ada rasio likuiditas, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Contohnya adalah current ratio dan quick ratio. Jika rasio likuiditas tinggi, berarti perusahaan mampu membayar hutang lancarnya tepat waktu. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang baik dan dari sisi kestabilan keuangan. Yang kedua, ada rasio solvabilitas, digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Contohnya ada debt to equity ratio, yaitu DER. Rasio ini menunjukkan seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang dibandingkan modal sendiri. Rasio solvabilitas yang sehat mencerminkan struktur keuangan yang aman dan kinerja keuangan yang stabil. Ketiga, ada rasio profitabilitas, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Contohnya adalah return on asset (ROA). Adalah return on equity (ROE). Semakin tinggi rasio profitabilitasnya, semakin baik kinerja keuangan perusahaan karena menunjukkan perusahaan mampu mengolah aset dan modal secara efektif untuk menghasilkan keuntungan. Dan yang keempat, ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk menilai efisiensi perusahaan dalam mengelola asetnya, seperti perputaran persediaan dan perputaran piutang. Rasio aktivitas yang baik menunjukkan bahwa perusahaan mampu menggunakan sumber daya secara efisien, sehingga mendukung peningkatan kinerja keuangan. Dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan memiliki hubungan yang sangat penting dengan kinerja keuangan perusahaan. Melalui analisis rasio keuangan, perusahaan dapat mengevaluasi kondisi keuangannya, mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan, serta mengambil keputusan yang tepat untuk meningkatkan kinerja keuangan di masa mendatang. Selain sebagai alat analisis, rasio keuangan juga berperan penting sebagai alat evaluasi dan pengendalian kinerja perusahaan. Jadi itu tadi yang bisa saya jelaskan tentang materi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.